Keagungnya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku angkat wajahku. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, bersama kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku angkat wajahku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, ku angkat wajahku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, mari sama-sama katakan, Yesuslah kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Angkat tanganmu dan katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata ku angkat. Nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, takkan gentar. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuat. Mari kau yang percaya sama-sama serukan, lembah yang kelam dengan imanku. Oleh kuasa Yesus Tuhanku, tanganku
namamu berkuasa, surgamu dinyatakan. ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi. Ku angkat tanganku, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorak-sorai paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Shalom semuanya, selamat sore semuanya. Saya percaya semua dalam lindungan Tuhan dan saya yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Dan selalu libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita semua ya. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang baik buat kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba yang akan menyampaikan. Dan apapun yang disampaikan oleh hamba ini Tuhan, semua berguna untuk setiap teman-teman dan adik-adik yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berbicaralah melalui hamba-Mu dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Nah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan apa yang saya alami minggu-minggu ini dan saya juga menyampaikan firman Tuhan pastinya ya. Jadi minggu-minggu kemarin, bukan minggu kemarin ya, sebulan yang lalu lah. Nah, sebulan yang lalu itu saya biasa lihat IG toh. Nah, ada suatu IG tentang Kristen itu, saya benar-benar waktu itu diberkati dengan tampilan feed mereka, yaitu tentang apa ya, kayak yang diupload oleh mereka itu loh. Nah, itu waktu itu ada tulisan "For nothing is impossible with God". Nah, enggak tahu kenapa ketika aku baca itu ya teman-teman ya. Ketika saya baca itu, rasanya kayak di hati rasanya deg gitu loh. Kayak benar-benar Tuhan tuh ngomong gitu loh ya toh. For nothing is impossible with God. Nah toh, dan itu saya ingat itu ada di dalam Lukas 1 ayat 37 ya toh, yang artinya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Jadi firman hari ini saya kasih judul berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ketika saya dapat feed IG itu tadi teman-teman ya, for nothing is impossible with God, saya benar-benar diberkati dengan sebuah kalimat ini gitu loh. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu saya mengalami sebuah masalah yang benar-benar menguras pikiran saya. Nah, akhirnya saya bisa lewati itu bersama dengan Tuhan. Maka dari itu saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan tentang berjalan bersama Tuhan. Saya mau membagikan pengalaman saya sama Tuhan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita di arti dari for nothing is impossible with God, itu kan tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Bukan bagi Tuhan, karena kalau bagi Tuhan itu gampang semuanya ya toh. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, itu tidak ada yang mustahil. Hal-hal yang nggak masuk akal itu bisa terjadi sangat gampang loh teman-teman semuanya. Karena saya sudah ngalami ya. Nah, ketika itu saya juga mau ajak teman-teman belajar di dalam Kejadian 33 ayat 15 sampai yang ke 20 ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Berkatalah Musa kepadanya, "Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi," jawabnya, "perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." 19. Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Amin. Nah, jadi teman-teman, saya itu merasa diberkati melalui satu perikop ini gitu loh. Karena apa? Karena pada waktu itu Musa, dia pada waktu itu seorang pemimpin. Nah, waktu itu sebagai seorang pemimpin yang dibutuhkan untuk memimpin bangsa itu adalah sebuah hikmat. Kayak Salomo gitu kan. Salomo ditanya Tuhan, dia minta apa? Dia minta hikmat. Tetapi pada waktu itu Musa nggak minta hikmat sama Tuhan, tapi Musa itu minta berjalan sama Tuhan. Kita baca bersama-sama, ini dia yang di ayat ke-15 jelas, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, menurut bahasa saya, yang saya artikan dalam bahasa saya ya, kayak Musa tuh ngomong sama Tuhan, jalano bareng ambek kami, ambek kita. Lah Tuhan nggak jalan bareng ambek kita, ojo Tuhan suruh kita berangkat gitu loh. Nah, tetapi kalau kita baca lagi atasnya ya teman-teman ya, Tuhan itu sudah ngomong sama Musa, wis berangkat toh, kamu tak kirim malaikatku, berangkat toh sama malaikatku tak jagai, ya toh. Tapi Musa tetap ngeyel, nggak mau, tetap aku mau jalan bareng ambek Tuhan. Nah, kenapa kok Musa minta jalan bareng sama Tuhan? Nah, ini yang saya mau bagikan. Kenapa Musa mau berjalan dengan Tuhan? Di sini di ayat 16 kita akan menemukan jawabannya. Yang paling terakhir ya, dikatakan bahwa bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi kenapa Musa kok ingin jalan bareng sama Tuhan? Karena Musa tahu dia akan mendapatkan pembedaan, yaitu apa? Dibedakan dari bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, begitu juga dengan kita, kalau kita berjalan sama Tuhan dan Tuhan jalan bareng sama kita, maka apa yang kita alami adalah kita akan mendapatkan keajaiban, mujizat yang terjadi. Bukan orang yang berjalan sama Tuhan itu tidak ada masalah. Ya, mungkin masalah teman-teman itu seperti kayak misal ya toh, hari-hari ini bingung mau kuliah di mana, mau sekolah di mana, ya toh, terus habis itu mungkin ada orang tua kalian yang sedang mengalami PHK, maupun ada dari teman-teman juga yang mengalami orang tuanya sakit, bahkan kalian sendiri juga sakit gitu loh, ya toh. Nah, saya bilang orang jalan sama Tuhan itu bukan enggak ada masalah. Pasti ada masalah, ya toh. Tapi ingetan, orang yang jalan sama Tuhan itu akan di setiap masalahnya akan selalu ada mujizat. Saya ulang ya. Orang yang berjalan sama Tuhan selalu mengalami mujizat dalam masalahnya. Jadi ada yang Tuhan bedakan. Ada yang namanya favor Tuhan yang akan turun gitu loh, ya toh. Nah, kita juga tahu bahwa seperti Elia di tengah musim kekeringan, ada kiriman burung gagak. Dia mendapatkan kiriman makanan. Nah, begitu juga dengan kalau kita berjalan sama Tuhan gitu loh. Musa tuh ngerti rahasianya, kalau berjalan sama Tuhan, dia dibuat beda. Ya toh, bukan beda itu maksudnya oh ya kamu disayang Tuhan, kamu enggak. Semua sayang Tuhan sayang, tapi ada yang dibuat beda. Yaitu apa? Mujizat itu terus terjadi. Nah teman-teman, jadi saya itu beberapa bulan yang lalu mengalami masalah yang menguras pikiran saya. Nah, saya itu benar-benar diberkati melalui sebuah lagu yang liriknya itu seperti ini dulu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Saya benar-benar diberkati melalui lagu ini gitu loh, ya toh. Jadi kalau Tuhan bersama dengan kita, kayak langkah hidup kita itu selalu ada mujizat gitu loh teman-teman, ya toh. Bukan berarti kalau ada masalah berarti Tuhan jauh dari kita, enggak. Tuhan itu berjalan bersama kita, dan kalau kita mau melibatkan Tuhan selalu menyertai kita. Nah, dari itu sore hari ini saya mau mengajak teman-teman, mari kita semua berjalan bersama-sama teman Tuhan. Nah, berjalan bersama Tuhan itu artinya apa? Yaitu kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala aspek area hidup kita. Jadi kalau kalian mau sekolah, libatkan Tuhan. Dalam keluarga kalian, libatkan Tuhan. Terus dalam pertemanan kalian juga libatkan Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, libatkan Tuhan. Nah, hari-hari ini saya benar-benar mengalami sesuatu yang pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Bahkan di mana saya merasakan gitu loh. Berjalan bersama Tuhan itu benar-benar luar biasa. Mujizat yang benar-benar enggak nyangka itu tiba-tiba terjadi, dan semuanya itu kayak diubahkan Tuhan luar biasa. Ya toh? Maka dari itu mari kita libatkan Tuhan. Nah, saya tutup dengan kesaksian saya. Kenapa tadi saya ngomong mengalami masalah yang sampai nguras pikiran. Nah,
masalah saya itu ini, saya mau saksikan ya. Jadi gini, beberapa minggu atau sebulan yang lalu, mama saya itu lagi sakit, ya toh. Mama itu saya itu lagi sakit, dan pada waktu itu adikku juga sakit. Nah, tapi gini, sakitnya berbeda. Yang adikku pada waktu itu dia positif COVID, tapi dia posisinya di Surabaya, ya toh. Dia di Surabaya di kosnya. Dan pada waktu itu sempat sampai sakit COVID itu benar-benar saya itu sampai shock. Dan pada waktu itu saya itu ada lagi event wedding gitu loh, ya toh. Dimana benar-benar saya tidak bisa fokus sama wedding itu karena adik saya ini ngabari bahwa dia positif COVID. Di chat ditunjuk gambari. Saya sampai shock. Buat aku gitu sampai gini itu. Kok isa ya? Ternyata ya itu dia asal usul karena dia habis dari Madura sama temennya, ya toh. Nah, pada waktu itu juga di lain yang sisi, mamaku ini tiba-tiba perutnya sakit, ya toh. Jadi adikku COVID, mamaku sakit perutnya. Nah, pada waktu itu benar-benar saya tuh ngomong sama Tuhan, kok kok ada masalah ini, ya toh. Nah, tapi pada waktu itu ketika saya ngalamin masalah, nah saya itu buka IG yang tadi saya bilang pertama toh, saya tiba-tiba lihat kata-kata itu tadi loh. For nothing is impossible with God. Nah, saya dikuatkan kayak Tuhan tuh ngomong gitu sama aku. Gak ada yang mustahil kamu berjalan sama aku, ya toh. Nah, pada waktu ketika aku baca itu, rasanya aku dikuatkan sama Tuhan. Nah, dan pada waktu itu ya sempat ngalami adik kan di Surabaya ya. Jadi benar-benar aku teleponan, ya toh, sempat kirim barang di Surabaya waktu aku event kirim di barang di sana, ya toh. Jadi enggak sampai kontak erat gitu. Cuma pada waktu itu telepon terus dan benar-benar sampai menguras tenaga dan sampai adikku bilang kayak nggak kuat, ya toh. Nah, di situ aku benar-benar merasa Tuhan tolongan aku. Nah, tetapi yang mau saya sampaikan gini, bukan masalahku yang mau tak sampaikan ya teman-teman, tapi di sini saya mau ngomong sama kalian. Kalau kita ngalami masalah dan kita ngelibat Tuhan dalam keluarga, kayak saya tadi adikku kena COVID, habis gitu mama juga kena sakit, ya toh. Nah, Tuhan itu baik. Ketika kita berjalan sama Tuhan, ada mujizat yang Tuhan sediakan, ada berkat yang Tuhan sediakan, ada gitu loh, ya toh. Jadi kita berjalan sama Tuhan, kayak berkat ya Tuhan, kayak ada gitu loh, ya toh. Jadi pada waktu itu adikku diberi Tuhan secara cepat gitu loh. Jadi di hari ke-10 dia tes dan hasilnya sudah negatif gitu loh, ya toh. Sampai dia cek tes torak, tes dimer, semuanya bagus. Nah, mama pada waktu itu saya sakit, ya toh, tapi puji Tuhan sudah mulai sembuh. Nah, tetapi pada waktu itu seminggu kemudian mamaku ini ketemu sama kayak tetangga ini gitu loh, ya toh. Ditanya kok perutnya tambah gede gitu. Nah, akhirnya mama kepikiran, ya toh. Pada waktu itu mama ngomong sama aku, waduh perutku kok tambah gede ya, katanya orang ini. Kenapa? Waduh, ya wes dicek aja. Nah, pada waktu itu saya tuh sempat tanya di situs dokter gitu loh, ya tahu sendiri lah, halo dok gitu loh. Nah, saya tuh chat, saya mau turun perutnya mama. Sampai waktu itu dokter ini bilang gitu loh, mamamu kena mium, mamamu kena kiste. Nah, kan syok. Tapi waktu itu saya tuh juga punya teman-teman dokter toh. Saya tuh tanya teman dokter, mungkin nggak sih mamaku kayak gini-gini? Nah, dokter ngomong nggak mungkin kena kiste, kamu nggak mungkin kena mium. Tapi mamamu ini bisa kena yang namanya mamaku kena hernia gitu, ya toh. Nah, kan sempat bingung toh pada waktu akhirnya kita memutuskan untuk USG pada waktu itu. Tapi waktu kita mau ke USG ke Surabaya pun juga males gitu loh. Kenapa? Karena situasi ini nggak baik. Ya toh, di rumah sakit itu kayak bener-bener banyak COVID, banyak macam-macam gitu. Jadi ada ketakutan sendiri. Nah, tetapi pada waktu itu akhirnya aku cari alat tes ya, maksudnya tempat tes yang tanpa ada orang COVID gitu di sana. Dan akhirnya aku nemukan di Surabaya, atau di tes, dan akhirnya puji Tuhan hasil USG mama bagus. Nah, tapi setelah itu ya enggak apa-apa, pulang dari Surabaya mama baik-baik, ya toh. Tapi besoknya mama itu muntah-muntah lagi gitu loh. Enggak tahu kenapa sampai benar-benar aku tuh buing oh ya Tuhan ya ini mama. Nah, tiba-tiba pada waktu itu makannya di Bagusno ternyata sudah baik lagi, ya toh. Ternyata pada waktu event, aku minggu depan ada event lagi itu, pas adik-adikku pulang, ya toh, pulang di sini, mamaku tiba-tiba telepon muntah-muntah, badannya tidak enak. Pada waktu aku lagi nginep di Surabaya, ya toh. Jadi mama benar-benar muntah, terus akhirnya tidak karu-karuan. Nah, terus habis gitu ya mau tidak mau mama badannya lemes, tidak karu-karuan. Pada waktu aku event pun di telepon juga nggak fokus gitu loh, ya toh. Jadi benar-benar harus bingung sekali, ya toh. Tanya teman sana, tanya teman sini, dokter sini, tanya rumah sakit sini, semua rumah sakit penuh pada waktu itu. Dan waktu itu hari Minggu mau ke klinik pun di Mojokerto semua tutup karena hari Minggu tuh mau pasang infus biar tidak lemes badannya. Tapi pada waktu itu ya
akhirnya Tuhan mengizinkan, akhirnya mamaku setelah aku event tak bawa pergi ke rumah sakit pada waktu rumah sakit di Mojokerto. Dan pada waktu itu di rumah sakit itu banyak orang sing menunjukkan gejala COVID gitu loh. Satu ruang IGD pada waktu itu ya toh. Nah sempat waktu itu ngantri sejam waktu itu. Aku ingat mamaku waktu itu ngantri sejam untuk masuk ke ruang IGD. Nah tetapi yang saya mau sampaikan ini loh. Pada waktu itu ketika aku perjalanan pulang, ketika mamaku diantar adikku ke IGD 1 jam itu nunggu, ya toh aku tuh sampai ngomong Tuhan, aku mau berjalan sama Tuhan. Tapi ketika kita berjalan sama Tuhan, aku rasanya ngalami masalah sing wabot rasanya ya Tuhan ya. Ini mama sing sakit ya toh. Dan tapi di situ aku tuh cepet doa mbek Tuhan, nyembah mbek Tuhan, ya toh bermasuk mbek Tuhan, bersyukur terus ya toh. Aku percaya Tuhan, mamaku disembuhkan Tuhan. Ngomong-ngomong kata-kata berkat buat mama pada waktu itu ya toh. Nah, pada waktu aku sampai ternyata ya benar, menurut rumah sakit ternyata banyak orang yang COVID gitu, gejala COVID gitu. Sampai pada waktu di sebelah mama saya, waktu kan ada 01 toh, di sebelahnya lagi itu ada yang meninggal, tapi nggak tahu kenapa ya toh. Pada waktu saya ngomong gini, Tuhan lindungi kami, jaga kami dari segala penyakit ya toh. Karena pada waktu itu benar-benar satu ruangan gitu loh, dan mereka itu mati gitu ya toh, meninggal dunia. Jadi sebenarnya sampai Tuhan tolong, sampai mama itu masker, sampai dokter megang apa itu semproti semua, pokoknya satu bawa disinfektan, bawa semacam-macam pokoknya peralatan semua tak sediano ya toh. Pokoknya ini tujuan kita tuh baik ya toh. Dan akhirnya waktu itu diobati dokter, diinfus, dikasih vitamin, diinjeksi, ternyata puji Tuhan mama baik ya toh, pulang rumah. Tapi setelah pulang rumah sakit lagi gitu loh. Jadi kita benar-benar sampai air mata itu sampai nangis balik ya toh. Nah, tapi adik teman-teman, yang saya tahu ketika kita berjalan sama Tuhan, ada mujizat yang Tuhan sediakan. Tiba-tiba mamaku ini moro-moro sehat kembali gitu loh. Nah aku nggak ngerti itu ya apa ceritanya. Aku tahu itu Tuhan yang ngelakuin semua. Jadi nggak muntah lagi, terus nggak nggak muntah lagi, nggak sakit lagi gitu. Dan puji Tuhan 2 hari 3 hari pulih lagi. Dan akhirnya sampai sekarang pun Tuhan sudah sehat no mama, Tuhan pulih no mama. Nah, sing mau tak sampaikan dari sini adalah mujizat Tuhan itu Tuhan sediakan ya toh. Bukan mama sembuh toh, tapi yang tak dapat ketika adik saya sakit COVID, mamaku sakit lambung, ternyata mama lambung sakitnya nemen ya toh, bahwa dokter ngomong itu sakit akut lambung ya toh, sehingga muntah dan sampai badannya kurus. Nah tapi yang saya mau sampaikan, Tuhan itu mengadakan pemulihan yang luar biasa di dalam keluarga yang dulunya kita tuh tidak ada doa bareng, yang nggak ada nih namanya mesbah keluarga. Ketika adik sakit, kita tuh kayak video call bareng-bareng di rumah gitu loh. Tiap malam kita tuh doa bareng jam 9, jam setengah 10 malam. Jadi kita doa bareng sama mama juga. Aku tiap malam doa sama mama. Jadi ini yang Tuhan kalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi itu bukan Tuhan itu jahat sama kita, tapi Tuhan itu baik sama kita ya toh. Tuhan ngerti ya toh, dan bahkan Tuhan waktu itu memulihkan hubungan kita sama Tuhan gitu, kayak aku dan keluargaku. Akhirnya aku punya yang namanya mesbah keluarga, doa bareng, ternyata enak. Dan adik-adikku juga mengalami enak ya kok ya, ternyata doa bareng kayak gini ya. Nah itu loh, jadi yang benar-benar saya dapatkan, ini ya Tuhan, berjalan sama Tuhan ya luar biasa. Jadi benar-benar hubungan orang tua, hubungan anak, semuanya dipulihkan, semuanya diperbarui. Nah itu kalau kita berjalan sama Tuhan. Jadi bukan mujizat tok yang kita terima, bukan mujizat kesembuhan yang aku terima dari mamaku sembuh, adikku sembuh ya toh, tapi ada yang namanya pembaruan, ada yang pemulihan, semuanya Tuhan pulihkan. Itulah kesaksian saya teman-teman ya toh. Jadi Tuhan tolong, Tuhan juga berkati. Akhirnya adikku juga sudah negatif ya toh, sudah tes PCR, sudah tes torak, sudah tes dimer, semuanya bagus. Dan mamaku juga hari ini juga sehat puji Tuhan. Dan diketahui bahwa ternyata mamaku itu sakit lambung gitu. Tapi Tuhan sudah pulino, ya luar biasa lah Tuhan itu. Jadi kalau kita berjalan sama Tuhan ya, buat teman-teman semua, kalau hari ini kalian mengalami masalah, mungkin kalian mengalami masalah kayak aku, ya toh, mamaku sakit, adikku sakit, ya toh, jangan pernah menyerah. Kalau hari ini juga kalian mengalami masalah, yaitu entah kalian orang tua kalian di PHK, ya toh, akhirnya tidak bisa kerja, terus akhirnya kalian punya mimpi, ingin sekolah di sini, kalian tidak bisa, dan ataupun kalau hari-hari kalian mengalami masalah sing aduh sekolahnya kok wabot ya, kok rasanya males ya. Nah, semua ada teman-teman ya, serahkan sama Tuhan. Dan sekarang putuskan hari ini untuk kalian harus libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kalian. Jadi ayo ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan berjalan bareng-bareng sama aku. Untuk apa? Karena kalau kita berjalan sama Tuhan, akan ada mujizat, akan ada pemulihan, akan ada berkat yang Tuhan sediakan, tiba-tiba akan terjadi. Jadi jangan pernah ragukan kasih Tuhan, jangan pernah kalian nganggap bahwa Tuhan itu jahat sampai aku. Kok papaku di PHK, kok hari ini
Aku tidak bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Nah, mari kita koreksi diri kita. Mungkin hari-hari ini kita kurang libat no Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita kurang andal no Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita nggak mau berjalan sama Tuhan. Kita mau jalan seenak dewe. Kita mau seneng-seneng sendiri. Kita mau seneng-seneng sendiri. Tapi pagi sore hari ini bagi kalian yang dengarkan firman hari ini, mari kita berjalan sama Tuhan. Dan lihatlah, ketika kita berjalan sama Tuhan, ada mujizat yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk belajar berjalan bersama Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, bukan kami tidak akan mengalami masalah, tapi kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, masalah boleh ada, tapi kami tahu Tuhan, di setiap masalah kami selalu ada mujizat. Kalau hari ini Tuhan kami mulai mempunyai masalah yang banyak, kami mengalami hal-hal doa yang belum dijawab sama Tuhan, kami percaya Tuhan, sore hari ini, Tuhan kami mau berjalan bersama Engkau, kami mau melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang kami butuhkan, Engkau yang kami perlukan saat-saat ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan, dunia, bumi ini sedang tidak baik Tuhan, tapi kami perlu Tuhan Yesus yang menuntun hidup kami, yang berjalan bersama kami di depan kami, dan kami tahu Tuhan, ketika Engkau berjalan, mujizat yang kami terima, berkat yang kami terima itu adalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami serahkan hidup kami, dan kami minta Engkau berjalanlah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-Mu hari ini, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo Heroes, terima kasih sudah beribadah dengan kita hari ini. Kalian dapat memberikan persembahan dengan cara scan QR Code yang ada di sebelah sini. Lalu, kalau kalian ketinggalan ibadah yang minggu lalu, kalian bisa mengikutinya dengan cara ketik di sini. Dan jangan lupa subscribe EOG TV di sini. Oke, thank you. God bless you.